Saya Yohana Mujono, MPM 03711719. Saya sudah merangkum video 2. Adapun faktor-faktor mempermudah infiltrasi IDCP ke dalam tubuh SI antara lain Sentra Syarikat Islam sebagai badan kolonisasi pusat yang memiliki kekuasaan yang lemah. Hal ini dikarenakan tiap cabang SI bertindak sendiri. Pemimpin cabang memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan nasib cabangnya. Dalam hal ini, Samoen adalah ketua SI Semarang. Yang kedua, peraturan partai pada waktu itu memperbolehkan keanggotaan multi partai, mengingat pada mulanya organisasi seperti Buai Tomo dan SI merupakan organisasi non-politik. Samoen juga memimpin ICDV dan berhasil meningkatkan anggotanya dari 1.700 orang pada tahun 1916 menjadi 20.000 orang pada tahun 1717 di sela-sela kesibukan sebagai ketua SI Semarang. Yang ketiga, akibat dari Perang Dunia, hasil panen padi yang jelek mengakibatkan membumbungnya harga-harga dan menurun upahnya karyawan perkebunan. Untuk mengimbangi khas pemerintah kolonial mengakibatkan dengan mudahnya hakim memihak pada ICDV. Yang keempat, akibat kemiskinan yang semakin derita, rakyat semenjak politik pintu terbuka dilaksanakan pemerintah kolonialis sejak tahun 1870 dan wabah pes yang melanda pada tahun 1917 di Semarang. SI Putih H. Agus Salim, Abdul Muiz Suryanoto, Sekar Majid Manijan, Kartosri Rijo, Perawan Kanan berpusat di kota Yogyakarta. Sedangkan si SI Merah Samoen Alimin Dasono Bawan Kiri berpusat di kota Semarang. Sedangkan Hos Jokolaminoto pada mulanya adalah penegak di antara kedua kubu tersebut. Jurang antara SI Merah dan SI Putih semakin melebar saat keluarnya pernyataan Koordinator yang menentang cita-cita pan-Islamisme pada Kongres SI Merah pada tahun 1921 di Yogyakarta. Habibudin Wakil Ketua Muhammadiyah menggunakan brosur yang mengatakan bahwa pan-Islamisme tidak akan tercapai bila tetap bekerja dengan komunis karena keduanya memang bertentangan. Di samping itu, Agus Salim mengecam SI Merah yang mendukung PKI. Dasono membalas kecaman tersebut dengan mengecam Bariat Keuangan Joko Aminoto. SI Semarang juga menentang pencampuran agama dan politik dalam SI. Oleh karena itu, Joko Aminoto lebih condong ke haluan kanan. Yang berikutnya, penegakkan disiplin partai. Pecahnya SI telah terjadi setelah Samoen Dasono dikeluarkan dari organisasi. Hal ini adalah kaitannya dengan desakan Abdul Muiz dan Agus Salim pada Kongres SI yang ke-6 6-10 Oktober 1921 tentang perlunya disiplin partai yang melarang keanggotaan rakap. Anggota harus memilih antara lain SI atau organisasi lain dengan tujuan agar SI bersih dari unsur komunis. Hal ini khawatir oleh PKI sehingga Tan Malaka meminta pengecualian bagi PKI. Namun usaha ini tidak berhasil karena disiplin partai terima dengan batas suara. Saat itu, anggota-anggota PSI dari Muhammadiyah dan Persis pun turut dikeluarkan
karena disiplin partai tidak membolehkannya. Keputusan mengenai disiplin partai diperkuat lagi dalam Kongres SI pada bulan Februari 1923 di Madiun. Dalam Kongres, Tjoko Minoto memusatkan tentang meningkatkan pendidikan kader SI dalam memperkuat organisasi pengubahan nama CSI menjadi Partai Sarekat Islam pada Kongres PKI pada bulan Maret 1923. PKI memutuskan untuk menggerakkan SI Merah untuk menandingi SI Putih pada tahun 1224. SI Merah berganti nama menjadi Sarekat Rakyat. Berikutnya, Partai Sarekat Islam Indonesia. Pada Kongres PSI tahun 1929 menyatakan bahwa tujuan perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuan yang jelas itulah PSI ditambah namanya dengan Indonesia, sehingga menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Pada tahun itu juga PSI menggabungkan diri dengan memanfaatkan penghimpunan politik kebangsaan Indonesia. Akibat kekesamaan cara pandang di antara anggota partai, PSI pecah menjadi beberapa partai politik, di antaranya Partai Islam Indonesia dipimpin Sukima, PSI Kartosuwiryo, PSI Abdi Sukesno, dan PSI sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSI dalam perjuangannya. Pada pemilu 1955, PSI menjadi peserta mendapat 8 kursi parlemen. Kemudian pada pemilu 1971 pada zaman Orde Baru, PSI di bawah kepemimpinan H. Anwar Djoko kembali menjadi peserta bersama 9 partai politik lainnya dan berhasil menundukkan wakil DPR RI sejumlah 12 orang.